Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Ya, sudah lihat vlog-vlog saya sebelumnya? Beberapa vlog saya sebelumnya masih membahas seputaran COVID ya, karena memang informasi tentang ini masih lagi dibutuhkan. Waktu itu saya membahas tentang apa sih pentingnya sistem imun dan bagaimana sistem imun kita bisa melawan atau mengeliminasi virus ya, sehingga kita sangat penting untuk meningkatkan sistem imun. Terus juga sempat saya bahas tentang obat yang lagi viral beberapa waktu yang lalu, yaitu dexamethasone. Karena yang menarik adalah dexamethasone itu adalah obat yang bisa menekan sistem imun. Jadi hati-hati ya, bukannya mau sehat gitu ya, malahan sistem imun bisa tertekan jika menggunakan secara sembarangan atau secara tanpa pengawasan. Nah, cuman ada tuh yang bilang katanya vlog saya kok untuk orang sekolahan aja nih gitu, karena mungkin bahasanya atau mungkin paparannya terlalu berat atau mungkin terlalu detail kayak orang kuliahan. Sebetulnya nggak juga sih ya. Memang tapi sebaliknya ada yang bilang, wah paparan ibu sangat jelas katanya gitu ya. Jadi ya sebetulnya tergantung sih yang mau menerima. Dan hari ini saya agak rapi ya, karena barusan tadi saya juga habis mengisi sebuah webinar yang diselenggarakan oleh satu lembaga ya di IYPG. Jadi ya Ikatan Apoteker Muda begitu ya, yang ada di Jawa Tengah. Baik, saya tadi membahas juga tentang bagaimana cara bijak untuk menggunakan imunomodulator. Mungkin singkat cerita aja ya. Jadi kalau kita dengar tentang istilah imunomodulator, sebetulnya imunomodulator itu bisa bersifat meningkatkan atau menurunkan. Modulate itu kan mengatur ya, jadi bisa meningkatkan atau menurunkan. Dalam konteksnya dengan COVID-19 yang dibutuhkan adalah yang menguatkan ya, yang bisa menambah aktivitas dari sistem imun supaya ketika ada paparan virus, sistem imun kita siap dan bisa mengatasi begitu. Nah, jadi tadi apa saja sih yang bisa menyebabkan atau mempengaruhi sistem imun? Bisa dari faktor makanan, ya, faktor paparan. Faktor makanan itu makanya kita perlu sistem imun itu kan membutuhkan nutrisi ya, karena dia kan ada sel-sel imun. Jadi gini loh teman-teman, jangan dibayangkan kalau orang badannya gede gitu ya pasti sistem imunnya kuat. Belum tentu, karena sistem imun itu kan ada di dalam tubuh, nggak kelihatan ya, yaitu dilaksanakan oleh sel-sel imun. Sel-sel imun itu ya macam-macam, nggak usah dihafalin, nggak ada tesnya. Jadi ada misalnya ada makrofag, ada neutrofil, ada limfosit, kayak gitu-gitu ya, nama-nama nama-nama sel imun. Nah, sistem imun itulah yang harusnya dikuatin. Jadi apa? Untuk bisa berproliferasi atau bisa bertambah sistem imun atau sel-sel imunnya itu biar tumbuh atau berganti ya. Kalau ada yang mati kemudian tumbuh lagi, itu memerlukan makanan ya, nutrisi. Makanya makanan sehat itu penting, yang mengandung vitamin, mineral ya, kemudian zat-zat gizi, protein dan sebagainya gitu. Nah, itu faktor makanan. Lalu peranan suplemen itu di mana? Suplemen, namanya juga suplemen. Suplemen itu dalam bahasa Inggris artinya penambah. Jadi kalau makanan kita udah cukup bergizi, sebetulnya nggak perlu ditambah lagi dari luar ya, cukup dari makanan yang sehat. Cuman kadang-kadang memang ada orang-orang yang mungkin karena sakit jadi makanannya juga nggak nafsu makan, makanannya juga pilih-pilih dan sebagainya, sehingga asupan gizinya kurang, maka boleh menambah dari luar ya, suplemen berupa vitamin ataupun mineral dalam bentuk tablet atau bentuk apa gitu ya, bentuk suplemen yang seperti yang kita kenal, kita bisa beli di apotik atau di toko obat. Nah, kemudian bagaimana dengan herbal? Herbal juga banyak yang mengklaim memiliki efek sebagai imunostimulan. Nah, beberapa obat herbal yang mengklaim memiliki efek imunostimulan biasanya mengandung seperti ada yang mengandung echinacea, mengandung Phyllanthus niruri ya, atau meniran,
kemudian ada juga mengandung kurkumin dan sebagainya. Ya itu oke-oke aja, silahkan. Karena sampai saat ini klaim terhadap efek imunostimulan dari obat-obat herbal ini kebanyakan adalah berasal dari hasil-hasil uji preklinik, ya. Masih sangat sedikit yang sudah dilakukan uji klinik yang kemudian mendukung pada penggunaan obat herbal ini sebagai imunostimulan. Namun demikian juga tidak ada salahnya karena secara preklinik sudah terbukti, maka silakan aja kalau memang mau dipakai begitu ya. Namun demikian efeknya secara klinis mungkin akan bervariasi satu dengan yang lain. Tetap kita tidak bisa hanya mengandalkan dari obat herbal tersebut saja tanpa makan yang sehat ya. Jadi nggak cukup hanya yang penting kan aku udah minum vitamin suplemen, sudah minum obat herbal imunostimulan, tapi makannya buruk ya, makannya tidak cukup ya, tentu saja tidak akan memberikan hasil yang optimal begitu ya. Jadi tentang sistem imun. Nah, sistem imun selain dipengaruhi oleh makanan, dipengaruhi juga oleh usia ya. Usia itu semakin tua biasanya, maksudnya jadi gini, sistem imun itu kan sebetulnya sejak kita lahir udah dikasih nih sama Allah ya, kemudian nanti akan berkembang ya, akan makin optimal pada saat dewasa. Tapi ketika sudah mulai menua, maka juga mulai terjadi degenerasi atau berkurangnya fungsi-fungsi ya, sehingga kemudian sistem imun berkurang lagi. Jadi faktor usia juga. Kemudian faktor kondisi kesehatan. Orang-orang yang punya penyakit lain ya, misalnya kayak diabetes ya, atau mungkin hipertensi atau kanker misalnya, atau penyakit asma dan sebagainya, maka sistem imunnya pasti akan berbeda dengan orang yang sehat tanpa penyakit lain ya. Jadi katakanlah misalnya diabetes, kita beberapa waktu mendengar atau sering membaca mungkin bahwa pasien-pasien COVID yang meninggal itu biasanya adalah yang mereka yang memiliki penyakit lain ya, seperti diabetes ataupun hipertensi seperti itu. Kenapa? Karena diabetes sendiri misalnya dia menyebabkan imunokompromis atau penekanan atau penurunan sistem imun. Jadi kondisi diabetes sendiri sudah bisa menekan sistem imun ya, mengurangi sistem imun, sehingga akan menjadi lebih susah sembuhnya begitu ya. Sistem imun tubuhnya tidak cukup kuat untuk melawan virus ya, bahkan bisa terjadi perburukan apalagi misalnya ditambah dengan usianya lanjut seperti itu, sehingga virusnya itu nggak ada yang lawan, akhirnya masuklah sampai ke dalam dan sampai terjadilah misalnya peradangan yang berat begitu ya, yang itu kemudian meningkatkan risiko kematian. Nah, beberapa waktu yang lalu di Inggris itu dikatakan dilaporkan sebuah uji menggunakan dexamethasone itu bisa mengurangi risiko kematian pada orang-orang dengan COVID yang berat. Nah, itu karena bisa tadi ya menekan badai sitokin tadi, sehingga mengurangi risiko kematian. Tetapi sekali lagi bukan untuk pencegahan karena sifatnya adalah dia memiliki efek menekan sistem imun. Melanjutkan obrolan yang tadi, saya akan menjelaskan sekarang pakai gambar biar bervariasi ya, biar nggak bosen lihatin wajah saya terus. Jadi ini adalah bagaimana cara kita atau apa saja sih yang mempengaruhi sistem imun, kemudian bagaimana cara kita untuk meningkatkan gitu ya. Nah, jadi tadi udah sedikit saya ulas bahwa menguatkan sistem imun itu berarti meningkatkan jumlah sel-sel imun. Jadi badan gede bukan berarti selalu sistem imunnya kuat. Kalau misalnya jumlah sel-sel imunnya sedikit, ya. Kemudian juga bagaimana meningkatkan aktivitas supaya dia bisa bekerja menghasilkan antibodi yang akan melawan virus ya. Dalam hal ini kita ceritanya lagi ngomongin tentang COVID. Nah, tadi sempat disinggung bahwa sistem imun itu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu dari lingkungan, ya, paparan. Jadi kalau misalnya kita kan sering ya makan terjatuh gitu ya, terusan belum 5 menit diambil lagi. Wah, itu kan kotor ya, tapi kalau kotor-kotor dikit nggak apa-apa. Kenapa? Karena sebetulnya sistem imun kita itu berlatih. Jadi dengan adanya sedikit paparan gitu ya,
kumannya dikit gitu, sistem imun kita itu akan berlatih menghasilkan antibodi. Nah, kalau kita hidupnya dalam benar-benar steril, itu justru nggak bagus karena sistem imun kita nggak pernah belajar. Nah itu jadi paparan. Nah, di dalam hal ini konteksnya adalah kalau kita ini adalah dengan imunisasi, dengan vaksinasi. Itu pada saat kita bayi itu kan suatu paparan itu ya dari faktor lingkungan kita peroleh atau termasuk ketika kita sakit. Kita sakit itu sebetulnya juga nanti setelah misalnya sakit cacar gitu ya, nanti tubuh kita akan menghasilkan antibodi terhadap cacar. Nah, itu akan menyebabkan kita menjadi lebih kebal. Jadi sistem imun kita belajar ya. Oke, faktor lingkungan. Kemudian faktor makanan. Tadi udah disinggung tentang makanan ya. Kemudian usia, kondisi kesehatan, serta konsumsi obat-obatan. Ya, jadi obat-obatan yang tadi saya singgung tentang obat kortikosteroid, obat dexamethasone, itu adalah obat yang bisa mempengaruhi sistem imun dalam arti menekan sistem imun, ya. Kemudian kondisi kesehatan adalah misalnya di penyakit lain, ya gitu. Nah, jadi ini ya gambaran singkatnya, makan makanan yang sehat, yaitu memakan banyak protein, makan minum yang banyak air putih ya, bukan air kopi, air putih paling tidak 2 liter sehari, kemudian makan buah, sayur karena ini merupakan sumber vitamin dan mineral yang juga penting di dalam meningkatkan sistem imun. Kemudian probiotik bisa juga ya, probiotik itu macam kayak susu fermentasi kayak gitu-gitu ya. Kemudian apa nih? Ya empon-empon ya, ginger, apa jahe, kunir, garlic, jadi bumbon itu juga sebenarnya banyak bagus juga untuk mengandung unsur-unsur yang bisa untuk meningkatkan sistem imun. Kemudian ya manajemen stres, stres jangan apa, stres itu bisa mempengaruhi stres itu bisa mempengaruhi sistem imun. Jadi juga harus dijaga, jangan mudah cemas dan sebagainya. Istilahnya kalau ya memang kita nggak bisa ya menghindarkan, oh jangan cemas gitu, tapi dengan kita lebih berpasrah diri ya dengan itu insya Allah sih bisa ya mengurangi kecemasan karena semua yang kita alami itu sebetulnya sudah ada diatur ya, sudah ada catatannya di sisi Allah gitu. Kemudian stay aktif ya, jadi tetap olahraga walaupun kondisinya terbatas, bisa di rumah senam dan sebagainya. Yang penting jangan kumpul-kumpul dulu ya. Sekarang lagi banyak yang goes ya, tapi juga hati-hati ya, goes itu juga apa namanya asal jangan terlalu banyak kumpul, mungkin ada apa bisa berisiko juga terinfeksi ya kalau misalnya kebetulan ketemu sama orang yang OTG misalnya kan nggak ngerti kan. Juga tidur yang cukup ya, jangan kemalaman kalau tidur dan sebagainya. Kemudian cuci tangan secara sering ya, paling tidak untuk mengurangi penularan COVID ini sangat saat ini memang kita anjurkan seperti itu. Oke, saya kira itu saja sharing saya. Oke ya, mungkin ceritanya seperti itu dulu karena sudah lama nih belum ngevlog lagi. Saya pengen membuat cerita yang bervariasi ya, jadi nggak cuman bentuk kuliah, kemarin masih bentuknya kuliah gitu, tapi mudah-mudahan nanti bisa bentuk-bentuk yang lain yang lebih mudah dipahami oleh para pendengar ataupun penikmat dari YouTube saya. Demikian ya, terima kasih, sampai ketemu lagi, dan jangan lupa subscribe, share, and like ya. Mudah-mudahan ke depan akan ada postingan yang lebih seru lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.